Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari uap dan mengubahnya menjadi energi listrik. Di seluruh dunia, listrik dihasilkan sebagian besar dari pembangkit listrik tenaga uap. Angka prosentasinya mencapai 86% dari seluruh pembangkit listrik yang ada. Hal ini dikarenakan efisiensinya tinggi sehingga menghasilkan energi listrik yang ekonomis. Selain itu, di Indonesia sendiri mempunyai cadangan batu bara yang cukup banyak. PLTU memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama ada boiler. Boiler berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas bertegangan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. Selanjutnya ada turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengonversi energi panas yang dikandung oleh uap-uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Turbin berada satu poros dengan generator, sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengubah uap air hasil keluaran dari turbin menjadi air. Selanjutnya ada generator. Generator ini berfungsi untuk mengubah energi putar yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Kita masuk ke prinsip kerja PLTU. PLTU menggunakan siklus tertutup, di mana di dalam siklus ini menerapkan siklus Rankine ideal. Siklus Rankine ideal ini merupakan pengaturan dari tekanan dan suhu untuk mengubah uap air menjadi air ataupun air menjadi uap. Pertama-tama, air akan dimasukkan ke dalam boiler. Di dalam boiler, air akan dipanaskan sehingga air berubah menjadi uap panas bertekanan tinggi. Uap panas bertekanan tinggi tersebut akan diarahkan menuju turbin sehingga turbin dapat berputar. Turbin yang satu poros dengan generator akan membuat rotor pada generator ikut berputar sehingga generator dapat menghasilkan listrik uap panas dari turbin tadi akan dialirkan ke kondensator. Di dalam kondensator, uap tersebut akan didinginkan dengan air pendingin sehingga uap tersebut berubah menjadi air kembali. Air tersebut diarahkan kembali menuju boiler untuk dipanaskan dan diubah menjadi uap. Air siklus ini menjadi siklus tertutup dan terus berulang. Air di sini adalah air demin. Air demin itu air yang mineralnya dihilangkan sehingga mempunyai kemampuan handar yang sangat kecil sebagai pembangkit listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia. PLTU memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah murah. Energi dari batu bara sangat murah. Harganya cenderung tidak naik, bahkan saat sekarang hanya terus turun. Kemudian PLTU sendiri continue, predictable, dan dapat diandalkan. PLTU dapat bekerja secara 24 jam sehari secara kontinu. Selanjutnya, keuntungan PLTU adalah dari batu bara sendiri. Cadangan batu bara di dunia masih sangat melimpah. Kemudian sifat dari batu bara mudah terbakar sehingga mudah menghasilkan energi dan infrastruktur untuk pembangunan, pemrosesan, transportasi, dan penggunaan batu bara sudah tersedia, dan batu bara sendiri gampang disimpan, ditransportasikan, dan digunakan, tidak seperti jenis sumber energi yang lain. Selanjutnya, produk akhir dari sisa batu bara dapat digunakan untuk industri yang lain seperti industri semen. Kemudian khususnya di Indonesia, terakhir, load factor tinggi. PLTU memiliki load factor yang sangat tinggi, bisa mencapai 80%. Di balik banyak kelebihan yang diberikan PLTU juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah pembakaran batu bara akan menghasilkan zat yang berbahaya yang dihasilkan. Efek paling buruknya yaitu penyakit pernapasan jika pembakaran batu bara tidak terkontrol. PLTU juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Abu terbang merupakan gas hasil pembakaran batu bara. Hasil pembakaran ini merupakan zat yang sangat beracun dan menghasilkan kualitas udara yang kualitasnya akan menurun.
limbah hasil pembakaran dapat mencemari lingkungannya dan dapat berbahaya, dan limbah tersebut mengandung zat yang berbahaya dan terus menumpuk yang membawa dampak buruk untuk lingkungan. Selanjutnya, ekstraksi batu bara membutuhkan biaya yang mahal, sehingga investasinya akan terus naik. Selanjutnya, penambangan batu bara berpotensi merusak lingkungan dan berbahaya untuk jangka panjang. Terima kasih.